Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Taman Nasional Baluran. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Diana Fatimina. Saya Idan Falenska. Saya Hanalia. Di sini saya akan menjelaskan mengapa Taman Nasional Baluran Indonesia dijuluki dengan Afrika Panjapa. Taman Nasional Baluran rupanya dapat julukan sebagai Afrika Panjapa karena memiliki keindahan alam yang sama seperti di Afrika. Taman Nasional tersebut didirikan pada tahun 1980 dan merupakan taman nasional pertama di Indonesia. Di tempat ini terdapat sekitar 155 jenis burung, di antaranya termasuk burung langka dan 26 jenis mamalia. Jadi aman karena tidak ada singa, hitam maupun musang. Di sini saya akan menjelaskan letak geografis Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran terletak di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Indonesia, tepatnya di Kecamatan Banyu Putih. Secara geografis, letaknya berada pada garis lintang 114 derajat 29 sampai 10 sampai 114 derajat 39 10 bujur lintang dan 7 derajat 29 10 sampai 7 derajat 55 lintang selatan. Letak geografis Taman Nasional Baluran sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wonorejo, Sungai Bajulmat, Desa Bajulmati, dan Desa Watu Kebo. Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Kelokoran dan Desa Sumberwau. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak geologis Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran terletak di ujung timur Pulau Jawa di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Indonesia. Secara geologis, taman ini berada di kawasan peralihan antara wilayah daratan vulkanik dan pesisir pantai. Wilayah taman ini memiliki karakteristik tanah yang bervariasi, mulai dari tanah vulkanik yang berasal dari aktivitas gunung api di sekitarnya, hingga tanah aluvial di dekat pesisir. Secara lebih spesifik, Taman Nasional Baluran terletak di sekitar kaki Gunung Baluran yang sudah tidak aktif dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utara serta Selat Bali di timur. Kombinasi antara kondisi vulkanik dan pantai ini memberikan keanekaragaman ekosistem termasuk sabana, hutan musim, hutan mangrove, dan terumbu karang di sekitarnya. Letak geologis ini juga mendukung terbentuknya landscape yang mirip dengan savana di Afrika yang menjadi salah satu ciri khas Baluran. Di sini saya akan menjelaskan kelestarian alam Indonesia di Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran penting untuk kelestarian alam Indonesia karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, keanekaragaman hayati. Taman Nasional Baluran memiliki berbagai ekosistem, termasuk sabana, hutan musim, hutan mangrove, dan terumbu karang. Ini menjadikannya rumah bagi beragam spesies flora dan fauna, termasuk beberapa yang dilindungi dan terancam punah, seperti banteng Jawa, anjing hutan, dan merak hijau. Keanekaragaman ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut. Yang kedua, pelestarian sabana. Baluran memiliki salah satu ekosistem sabana terluas di Pulau Jawa. Sabana merupakan habitat yang langka di Indonesia dan memainkan peran penting dalam mendukung spesies hewan yang bergantung pada lingkungan terbuka untuk mencari makan dan berkembang biak. Yang ketiga, peran iklim lokal. Hutan di Taman Nasional Baluran berfungsi sebagai penyerap karbon, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, dan berkontribusi pada
mitigasi perubahan iklim. Selain itu, ekosistem mangrove di taman juga penting dalam melindungi pesisir dan dari abrasi dan badai. Yang keempat, sumber air taman ini menjadi sumber air bagi masyarakat sekitarnya melalui mata air dan sungai kecil yang mengalir dalam kawasan hutan dan vegetasi baluran, berperan dalam menjaga ketersediaan air, mengurangi risiko kekeringan. 5. Pendidikan dan penelitian. Taman Nasional Baluran adalah tempat penting untuk penelitian ilmiah, terutama mengenai konservasi ekosistem dan keanekaragaman dan hayati. Ini juga menjadi area pendidikan lingkungan, edukasi masyarakat tentang pentingnya melestarikan alam. 6. Baik wisata berkelanjutan. Sebagai salah satu destinasi ekowisata, Baluran mendukung upaya pelestarian dengan menyediakan penghasilan dan melalui pariwisata yang dikelola secara berkelanjutan. Wisata alam di Baluran meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi lingkungan. Secara keseluruhan, Baluran berperan sebagai benteng konservasi yang menjaga keanekaragaman hayati ekosistem dan keseimbangan lingkungan di kawasan tersebut. Pengelolaan Taman Nasional Baluran. Pengelolaan Taman Nasional Baluran berada di bawah tanggung jawab Balai Taman Nasional Baluran, sebuah unit pelaksana teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Balai ini memiliki tugas untuk mengelola kawasan taman nasional sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi, termasuk pelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan ekosistem, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti ekowisata. Selain itu, pengelolaan juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak swasta yang mendukung konservasi dan pengelolaan taman ini. Suaka Marga Satwa pada tanggal 6 Maret 1980 bertepatan dengan pelaksanaan Kongres Taman Nasional Sedunia di Bali. Kawasan Baluran menjadi salah satu dari 5 kawasan yang didedikasikan sebagai Taman Nasional oleh Menteri Pertanian seluas lebih kurang 25.000. Di sini kami akan menjelaskan tentang kesimpulan dari Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran memiliki julukan African Java atau Little African Java karena bentang alamnya mirip dengan Afrika, seperti padang savana yang luas dan penuh satwa liar. Namun, kawasan ini tengah menghadapi masalah serius akibat penyebaran tanaman invasif Acacia nilotica. Awalnya tanaman ini diperkenalkan sebagai sekat bakar, tapi kini pertumbuhannya yang pesat menutupi padang savana yang merupakan habitat penting bagi satwa liar. Khususnya, benteng selain itu, penyebaran Acacia nilotica juga berdampak pada keseimbangan ekosistem secara keseluruhan, termasuk siklus hidrologi dan rantai makanan. Selain itu, kebakaran hutan yang sering terjadi turut mengurangi luas habitatnya yang tersedia bagi swasta. Melihat kondisi ini, perlu adanya upaya segera dan pengelolaan Acacia nilotica dan pemulihan ekosistem di Taman Nasional Baluran. Jika dibiarkan saat penanganan yang tepat, kondisi ini dapat menyebabkan hitungnya keanekaragaman hayati yang menjadi ciri khas Taman Nasional tersebut dan mengancam kelestarian satwa-satwa yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada saran. Meningkatkan upaya pelestarian Taman Nasional Baluran meliputi perbaikan ekosistem sabana dengan mengurangi tanaman Acacia nilotica secara bertahap dan menggantinya dengan flora penerapan manajemen hutan berkelanjutan untuk mengontrol Penyebaran tanaman invasif serta peningkatan
edukasi dan kesadaran masyarakat lokal tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Selain itu, perlu adanya penguatan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, ekosistem, dan LSM lingkungan untuk mengatasi permasalahan ekosistem secara efektif serta penelitian berkelanjutan mengenai dampak Acacia nilotica dan strategi pengendaliannya guna menjaga keanekaragaman hayati kawasan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.